Perempuan di berbagai macam bidang tentu bisa membawa perubahan dan juga dampak yang begitu besar. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bisa berperan dan terlibat. Namun, apakah perempuan di Indonesia mengetahui soal kesetaraan gender dan apakah perempuan di Indonesia sudah diberdayakan secara merata? Saya akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Selamat sore Bu Bintang, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Kabar baik ya Bu. Ibu, kita ngobrol-ngobrol santai nih Bu. Oke Bu, apakah perempuan di Indonesia ini sebetulnya sudah aware dengan adanya kesetaraan gender dan sejauh mana mereka memahami akan adanya gender equality ini? Kalau kita bicara masalah kesetaraan gender, ini kan sudah banyak ya regulasi kebijakan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender ini. Nah, salah satunya yang cukup membanggakan bagi kita para perempuan Indonesia, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 itu sudah mengamanatkan, memberikan posisi yang setara, yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga Indonesia sudah meratifikasi CEDAW. Cuman sekarang, berkaitan dengan memperkuat daripada kesadaran perempuan untuk gender equality ini akan menjadi penting kehadiran negara, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat melalui regulasi kebijakannya, keberpihakannya terhadap perempuan, memperhatikan terkait dengan gender equality ini. Upaya yang dilakukan sudah banyak, Bu, regulasi juga sudah ada, namun sebetulnya perempuan Indonesia ini apakah mereka memilih untuk terlibat, untuk berperan, atau justru malah pasif, Bu, sebetulnya kondisi saat ini? Kalau kita melihat ya keterlibatan perempuan, ini sudah luar biasa ya, tidak hanya saat ini. Nah, kalau sebelum kemerdekaan pun melalui, kalau kita momentum yang sangat baik di bulan Desember ini adalah kan momentum peringatan Hari Ibu. Nah, kita mengenang bagaimana perempuan-perempuan Indonesia ikut berjuang memikirkan berkaitan dengan merebut kemerdekaan. Makanya akan menjadi penting bagi kita para perempuan saat ini mengisi kemerdekaan tersebut. Kalau kita bicara masalah partisipasi perempuan, perempuan-perempuan di Indonesia itu adalah perempuan-perempuan yang tidak hanya berpangku tangan saja. Nah, apa yang kita nikmati hari ini, yang kita gunakan hari ini, baik sandang, pangan, katakanlah ketika kita bicara warisan budaya seperti batik, tenun, kemudian juga kalau kuliner, jamu, itu kan hasil keringat para perempuan ya, para perempuan-perempuan Indonesia. Cuman persoalannya adalah pengakuan dari partisipasi perempuan itu masih menjadi PR di negara kita. Mungkin ini tidak hanya di Indonesia, secara global juga ketika bicara kesetaraan gender, ini masih menjadi PR. Sebetulnya sejauh ini perempuan Indonesia itu, kalau misalkan kita bahas soal persentase ya Bu, sudah sejauh mana dan sebesar apa kontribusi perempuan Indonesia khususnya dalam bidang kepemimpinan, Bu? Kalau kita bicara masalah kepemimpinan perempuan ya, katakanlah di bidang politik, memang masih menjadi PR bagi kita. Kalau kita bicara kepemimpinan perempuan di bidang politik, kita cukup bangga. Kita pernah mempunyai presiden perempuan. Nah, saat sekarang pun kita punya ketua DPR perempuan. Walaupun masih menjadi PR bagi kita, kuota 30% perempuan di parlemen, ya sampai 3 periode dekade pemilu ini setelah ada afirmatif 30%, baru menempati 21,9%. Nah, ini kan masih perlu dorongan-dorongan bagi kita untuk kepemimpinan perempuan, tapi peningkatan-peningkatan itu setiap pemilu itu sudah ada. Dan yang cukup membanggakan juga, kalau kita melihat di DPD RI, itu sudah melebihi kuota 30%. Untuk di eksekutif, perempuan menjadi pimpinan daerah, kita kan sudah melihat walaupun persentasenya masih kecil dengan tantangan yang berat, apalagi katakanlah seperti kepala desa di akar rumput kan masih banyak di daerah-daerah tertentu yang masih punya pemikiran bahwa perempuan haram menjadi pemimpin. Ada juga seperti itu. Nah, inilah yang harus kita luruskan, bahwa
semua ajaran agama apapun, konstitusi sudah mengatur bahwa perempuan mempunyai hak yang sama. Nah, inilah yang terus kita dorong terkait dengan kepemimpinan tidak hanya di tingkat pusat. Yang menjadi concern kami itu adalah bagaimana kita mendorong kepemimpinan yang mulai di akar rumput ini. Ini yang terus kita dorong, dan kami dari Kemen PPA ini adalah kita pelatihan kepemimpinan di tingkat pedesaan yang itu kita dorong. Kemudian ada sekolah perempuan, sehingga partisipasi perempuan dari tingkat akar rumput ini sudah mulai diakui, dan sudah berani para perempuan-perempuan mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada dari tingkat akar rumput. Kan tadi masalahnya ada beberapa poin ya Bu, itu tadi mungkin juga apa sih Bu yang dapat dilakukan ataupun juga upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa meningkatkan rasa ingin untuk lebih berpartisipatif, untuk lebih terlibat bagi seorang perempuan, dan juga mungkin kalau misalkan dilihat ini tidak hanya kita untuk memberi solusi dari sisi perempuannya saja ya Bu, tapi juga dari seluruh lingkungan untuk bisa memberdayakan perempuan secara seluruh. Kira-kira apa sih ya Bu yang dilakukan oleh Kementerian PPA? Kalau kami sudah mulai membuat strategi ya. Di awal juga kami sudah sampaikan ketika bicara masalah pemberdayaan, kemudian pemberdayaan perempuan, regulasi kebijakan sudah banyak. Tapi realita yang kita lihat ketika kita melihat data dan indeks, apakah indeks pembangunan manusia, indeks pemberdayaan gender, kemudian indeks pembangunan gender, ini masih meningkatnya sangat-sangat kecil. Ini mengembangkan strategi adalah mewujudkan model desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Nah, kami ini bekerja sama untuk desanya, kami bekerja sama dengan Kementerian Desa, kemudian kelurahannya kami bekerja sama dengan Kemendagri. Baik Bu, harapannya setelah dilakukan berbagai macam upaya ini bisa mencapai apa yang diinginkan tentunya untuk bisa memperdayakan masyarakat, khususnya perempuan di Indonesia secara keseluruhan. Terakhir Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh perempuan di Indonesia untuk bisa memotivasi begitu Bu, untuk bisa lebih menginspirasi dan juga berkarya serta terlibat di berbagai macam bidang. Tentunya saya mengajak seluruh perempuan Indonesia, jadilah perempuan yang mandiri, jadilah perempuan yang tangguh, yang memiliki subjektivitas yang otonom, dan terus berkarya, berinovasi, dan berkreasi. Karena sejatinya perempuan adalah sebagai ibu, sebagai calon ibu yang nantinya punya kontribusi terhadap pondasi negeri ini. Jadinya perempuan itu adalah kekuatan yang luar biasa, makanya tetap semangat, selalu sesama perempuan lah kita mulai saling menginspirasi, saling memotivasi untuk mewujudkan perempuan berdaya Indonesia maju. Harus semangat, harus mandiri, dan juga harus saling mendukung satu sama lain sebagai seorang perempuan. Iya, sesama perempuan kita harus mulai saling support dan saling menginspirasi. Betul Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Bintang untuk waktunya bersama kami Kompas TV. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Bu.